Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Raden Syaraf Farahyo Yusifa dari kelas 7C SMPN 1 Garut. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Damaskus, pusat peradaban Timur Islam tahun 661 sampai 750 Masehi. 1. Sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafa Al-Rasyidun, berdiri sebuah dinasti bernama Bani Umayyah. 41 Hijriah, 661 sampai 132 Hijriah, 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Ia juga menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya Damaskus. Pemerintahan Bani Umayyah dibentuk untuk melanjutkan usaha besar yang dirintis sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadapnya dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Dia mampu menjadi administrator yang bijaksana karena Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi pimpinan yang turun-temurun. Bahkan seluruh rakyat diwajibkan untuk setia kepada Yazid anaknya. 2. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang-bidang yang dikembangkan, diantaranya pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. A. Pemerintahan, struktur dan administrasi. Pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Al-Rasyidun yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajj, dan Diwan dapat terbentuk di tingkat pemerintahan pusat. Lembaga Al-Khatib terdiri atas Khatib Ar-Rasail, Khatib Al-Haraj, Khatib Al-Jun, Khatib Al-Ashi Syurtah, dan Sekretaris Kadi. B. Hukum. Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Al-Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qadha sebagai badan peradilan yang dipimpin oleh seorang kadi. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. C. Sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini, begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. D. Ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Penataan hukum dipengaruhi oleh pemberian gaji dari Bait al-Mal kepada Kadis sebagai sebuah jabatan profesional. Perekonomian yang menjadi salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah. Keragaman sosial masyarakat merupakan dampak dari wilayah kekuasaan yang luas. Hal ini terjadi pada aspek sosial, budaya, dan agama. E. Keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Fanatisme bangsa Arab dipandang efektif dalam membangun negara Islam. Bangsa Arab menjadi bagian dari bangsa Islam. Banyak dibangunnya bangunan yang memenuhi kota. Contohnya sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah
bin Jarrah. Begitu pula kota Qairawan dibangun oleh Uqbah bin Nafi. Pada masa ini, Umayyah ini tampaknya sudah berkembang ilmu agama. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Imam mazhab yang hidup pada masa ini adalah Imam Hanafi dan Imam Malik bin Anas. Pada bidang tasawuf terdapat Hasan al-Basri dan Robi'ah al-Adawiyah. Dalam bidang hadis terdapat Umar bin Abd al-Aziz. Dalam bidang tafsir terdapat Abdullah bin Abbas dan dari Madinah, Abdullah bin Mas'ud dari Mekah, Sa'ad bin Zubair dan Mujahid murid Ibn Abbas. F. Pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Penerjemah buku-buku dari bahasa non-Arab belum memiliki arti yang penting. Khalifah sibuk dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mapan selain terjadinya pembebasan wilayah-wilayah baru. Pendidikan Islam telah dikembangkan pada pola yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Semarak kajian ilmu di masjid, kitab serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan tersebut. Adapun beberapa cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. 1. Ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. 2. Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Rabah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Makkah. 3. Zain bin Sabit adalah sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi SAW dalam menuliskan wahyu. 4. Hasan al-Basri, Ibn Shihab al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Adapun ahli hadis dari Kufah adalah Amir bin Syarahil al-Shabi. 5. Al-Aftal dikenal sebagai penyair istana pada masa Abd al-Malik. Penyair favorit pada masa Umar bin Abd al-Aziz adalah Jarir dan Al-Farajdak. Jamil terkenal dengan lirik cinta dan Umar bin Abu Robi'ah dikenal sebagai penyair tentang cinta. 3. Memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Adapun hikmah yang bisa kita petik dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, di antaranya: A. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh semangat menuntut ilmu. C. Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. D. Menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. E. Memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. F. Menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. G. Mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. H. Menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Nah, teman-teman, tadi kita menjelaskan tentang sejarah Bani Umayyah dan pusat peradaban di Timur Islam. Jika masih belum jelas pada video saya, cari informasi lebih lanjut mengenai perkembangan ilmu agama pada masa Bani Umayyah di internet. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.